Hai semuanya, selamat datang di channel Taknologi. Teman-teman semua, di sini aku akan menjelaskan resiko galbay dan telat bayar di aplikasi Singa Fintech. Nah, mungkin kalian sedang mengalami resiko galbay ya. Ini salah satu contoh teman kami yang galbay, padahal ini galbaynya baru belum 24 jam ya. Nah, ini apa saja sih resiko yang akan didapatkan ketika kalian galbay ya. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya aku ucapkan terima kasih yang sudah nonton video kami. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu untuk mengetahui berbagai informasi mengenai fintech terbaru ya. Nah, aku doakan juga kalau kalian galbay dan telat bayar segera bisa membayarnya supaya kalian tidak dikejar-kejar oleh DC Singa ya. Nah, oke, kita bahas langsung saja ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman semua, kalau kalian tidak membayar pinjaman, apa saja resikonya? Yang pertama, pengguna harus membayar biaya keterlambatan yang menambah total hutang pengguna. Untuk biaya keterlambatan atau denda, kami sudah bahas videonya di channel ini ya. Kalian bisa tap playlist Singa Fintech, kemudian cari video berjudul denda ya. Nah, selanjutnya, penolakan pinjaman pengguna di masa depan. Jadi teman-teman, ketika kalian galbay atau telat bayar, maka itu mempengaruhi skor kredit kalian ya, maka akan terjadi penolakan pinjaman pengguna di masa depan. Nah, jadi catatan yang sudah jatuh tempo ini akan berdampak pada nilai kredit scoring pengguna dan mungkin menghalangi pengguna untuk meminjam di masa depan. Nah, ini teman-teman harus tahu ya, tidak hanya untuk aplikasi Singa saja, karena Singa ini sudah OJK ya teman-teman ya. Jadi catatan atau skor kreditnya itu berpengaruh di pinjol lain. Jadi ketika kalian pinjam di aplikasi pinjol lain yang bukan Singa, tentu saja skor kreditnya mempengaruhi, maka bisa saja ditolak ya. Nah, selanjutnya, pemberi pinjaman dapat memulai kegiatan penagihan yang dapat mencakup panggilan telepon dan surat yang meminta pembayaran. Nah, teman-teman, ini maksudnya adalah DC ya. Singa itu ada DC lapangan ya, teman-teman, hati-hati ya. Tapi mungkin DC lapangannya itu random, jadi tidak semua wilayah atau tidak semua akun akan ditagih ya. Kalau kalian pinjamnya besar, tentu saja biasanya ditagih oleh DC lapangan. Nah, kemudian resiko terakhir adalah pelaporan kepada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mempengaruhi pengajuan pinjaman pengguna di platform lain. Nah, ini sebenarnya relate dengan apa yang aku sebutkan sebelumnya, karena kan Singa Fintech ini kan sudah legal ya, jadi akan mempengaruhi banyaknya pinjaman online yang sudah ada di lingkup OJK. Nah, jadi teman-teman semua, itulah resiko gagal bayar atau telat bayar di Singa Fintech. Nah, jadi menurut aku segera selesaikan ya pelunasan di Singa Fintech ya, supaya kalian bisa mendapatkan surat lunas dan BI checking kalian tidak di blacklist. Begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semua, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.